Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, alangkah baiknya sebagai adab kita terhadap musannif, terlebih dahulu kita mengenal siapakah pengarang dari kitab Al-Manzumah Baiquniyah ini. Beliau adalah bernama Toha, ada yang mengatakan beliau bernama Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni. Beliau adalah seorang muhaddis yang terkenal dan ahli di dalam bidang ilmu usul. Beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah. Beliau memiliki kitab karangan diantaranya Fathul Qadir Al-Mughis dalam bidang hadis, dan kita kirimkan bacaan Fatihah kepada beliau sebelum kita mulai mengkaji, mendalami kitabnya. Bisri Asraril Fatihah. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. Abda'u, aku memulai bilhamdi dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, musalliyan ala, dan bersalawat atas Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi nabiyyin ursila, nabi yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. Wazi, dan ini adalah min aqsamil hadithi iddah, dari bagian-bagian hadis yang banyak. Wa kullu wahidin, dan setiap daripada bagian tersebut, atta wahaddah, akan datang dengan ciri khasnya atau batasannya. Di dalam nazam ini pengarang menyebutkan ada 32 hadis yang tersebar dalam 34 bait syair. Namun sebenarnya intinya hadis tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, teringkas dalam 3 kategori saja, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Awaluha, pembagian yang pertama, as-sahihu adalah hadis sahih, wa huwa mattasal, yaitu hadis yang bersambung, isnaduhu, sanadnya, walam yusyadza au yu'al, dan tidak terdapat saz ataupun illat. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi, hadis sahih ini diriwayatkan oleh orang yang adil lagi dhabit, an mislihi, dari semisalnya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dan diakui kedhabitan serta penukilannya. Dari 2 bait syair ini kita dapat menyimpulkan bahwa hadis sahih itu harus memiliki 5 persyaratan. Yang pertama adalah bersambung sanad atau ittisalus sanad. Yang dimaksud bersambung sanad di sini adalah antara perawi yang satu dengan perawi yang lain di atasnya itu benar-benar menerima secara langsung atau mendengarkan langsung hadis yang disampaikan hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua adalah perawinya harus adil atau adalatur ruwat. Yang dimaksud di sini adil adalah perawi tersebut memiliki sifat yang mendorongnya senantiasa bertakwa sehingga dia selalu bersegera dalam ketaatan, menjauhi dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kemudian syarat yang ketiga adalah
para perawinya dobit sempurna. Yang dimaksud dengan dobit secara bahasa adalah kuat, teliti, dan cermat. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah kuat dan terjaganya periwayatan perawi baik dalam hafalan maupun kitab. Oleh karena itu di dalam ilmu hadis terdapat dua macam kedobitan. Yang pertama adalah dobetus sodar dan yang kedua dobetul kitabah. Yang dimaksudkan dengan dobetus sodar adalah kuat hafalan, yaitu seorang perawi memiliki hafalan yang sangat kuat dan akurat sehingga ia bisa menghadirkan hafalannya tersebut kapanpun dia mau, meski tanpa membawa kitabnya. Kemudian yang dimaksud dengan dobetul kitabah, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadisnya lewat kitabnya yang terjaga keasliannya, di mana kitab tersebut telah dikoreksi oleh gurunya atau isi kitab itu sama persis dengan periwayatan gurunya dan terhindar dari penambahan atau pengurangan yang bukan dari aslinya. Kemudian syarat yang keempat adalah terbebas dari syaz atau adamus syuzus. Yang dimaksud di sini adalah syaz artinya menyelisihi perawi yang sikoh menyelisihi perawi yang lebih sikoh darinya, baik karena lebih kuat hafalan maupun jumlahnya yang lebih banyak. Dan syarat yang terakhir adalah terbebas dari illat atau adamul illah. Secara bahasa illat artinya penyakit atau cacat. Tepatnya penyakit atau cacat yang tersembunyi. Maksudnya di sini hadis yang memiliki cacat tersembunyi atau samar sehingga yang nampak adalah seperti hadis sahih. Cacat tersembunyi ini hanya diketahui oleh para pakar hadis yang mendalam di dalam ilmu hadis. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. Walhasanu dan hadis hasan al-ma'rufu yang diketahui turqan jalannya, wagodat rijaluhu dan tetapi para perawinya la kas-sahih ishtaharat, tidak seperti hadis sahih. Hadis hasan secara bahasa, hasan artinya adalah baik atau bisa juga diartikan makbul atau diterima. Oleh karena itu hadis hasan bisa diterima dan dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih. Sedangkan secara istilah hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung atau dinukil dari perawi yang adil tetapi khafifud dabt, kedobitannya kurang sempurna, dari perawi semisalnya tanpa adanya syaz dan illat. Nah, dari pengertian ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa syarat hadis hasan dengan hadis sahih itu ada kemiripan, sama-sama memiliki 5 persyaratan. Namun yang menjadi pembedanya adalah dalam masalah kedobitan atau kekuatan hafalan yang dimiliki oleh perawi hadis hasan dan hadis sahih. Kedobitan yang dimiliki oleh perawi hadis hasan tidak sekuat atau sesempurna kedobitan yang dimiliki oleh hadis sahih. Wa kullu ma, dan setiap hadis yang an rutbatil husni qasur, yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan, fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man katsur, disebut dengan hadis dhaif dan ia banyak macamnya. Secara bahasa hadis dhaif artinya lemah atau gagal. Yang dimaksud di sini adalah setiap hadis yang derajatnya di bawah hadis hasan atau yang tidak memenuhi kriteria hasan.